Please don't fall. Thank God. Udah start ya? Ini udah dipakai voice recorder? Hah? Enggak, kalau gini kan ditutup kan. I'm pretty sure udah kedengeran deh. Oke, mulai ya. Coba mulai yang terdekat. Aduh, gila. Oh ya, nanti Q untuk buat nanya itu kapan? Apa? Nanti ya, terakhir. Ntar kita bilang. Oke. Apa ya? Selamat datang pemirsa. Lu tinggal kantor nggak? Jadi gak boleh yang boring gitu ya? Yes. No boring. Bloopers yes, no boring, but not too many bloopers. Iya, lu. Soalnya kalau lain, mereka kan seboring, maksudnya percakapan mereka kan kayak lagi meeting sama bos kan. Langsung dikatain Bu Mevi dan dapat nama. Mawar harum semerbak, mekar indah di pagi hari. Selamat datang para hadirin yang bijak. Mari berdiskusi berbagi inspirasi. Oke, stop mulai duluan. Ini cakepin gak sih? Hah? Ada gak sih? Boleh. Coba. Gue kasih tahu dulu. Gue kasih tahu kalian semua untuk cakep ya. Oke, siap. Selamat kembali pemirsa. Sebelum kita mulai diskusi panel kita hari ini, teman saya, host saya akan memulai diskusi panel ini dengan sebuah pantun. Kalian semua, Bapak Ibu, mau dimohon untuk berpartisipasi ya. Silakan. Kita mulai. Bunga mawar harum semerbak, Cakep. mekar indah di pagi hari. Cakep. Selamat datang para hadirin yang bijak. Cakep. Mari kita berdiskusi berbagi inspirasi. Oke, sip. Nah itulah pantun dari ChatGPT. Oke, sebelum kita mulai, kita tentunya akan memperkenalkan diri dulu, terutama dari saya dan teman kelas saya. Nama kamu siapa? Nama saya Alicia dan tempat saya ini namanya Judith. Iya, aku namanya Judith. Dan di sini kita kedatangan dengan 3 narasumber. Boleh diperkenalkan dari Ibu Michelle? Halo, nama saya Michelle dan saya adalah seorang psikolog. Oke, selanjutnya Bapak Norman. Halo, perkenalkan nama saya Norman, saya CEO dari perusahaan Sama Mars. Halo, perkenalkan nama saya Ivan Nicholas. Saya adalah sebuah anggota Departemen HR dalam sebuah perusahaan akuntansi. Oke, dan tidak juga lupa mau tulis tersayang kami. Siapa? Boleh diperkenalkan namanya? Saya Marlin yang akan menjadi penulis untuk diskusi panel hari ini. Baik, Marlin. Jadi pada perbincangan kami hari ini, kami akan membahas mengenai kecerdasan emosional sebagai kunci sukses dalam kehidupan profesional. Nah, jadi kita akan diskusi ya, apakah benar orang itu kalau mau sukses dalam kehidupan profesional itu tuh bergantung kepada kecerdasan emosional. Di sini kita udah punya para narasumber yang mungkin sudah sangat profesional ya, sudah ahli gitu, betul dalam pekerjaannya masing-masing. Oke, nah aku mau tanya duluan nih ya, di sini baru giliran temen aku. Aku mau tanya aku paling penasaran sama yang HR. Berarti sebelum aku bertanya, aku mau tahu dulu kerjaan kamu tuh apa sih? Kerjaan saya itu ya dalam Departemen HR. Jadi Departemen HR ini kayak misalnya ada karyawan ribut sama karyawan lain, kita atasi masalahnya. Kayak misalnya apa yang terjadi, keributan gara-gara apa, dan mencoba mencari solusi. Menarik ya. Menarik. Nah, kalau dari pengalaman kamu tuh, menurut Bapak, apakah kecerdasan emosional itu tuh mempengaruhi cara kerja ataupun gaya dari karyawan? Tentu saja iya. Karena dengan kecerdasan emosional yang cukup baik atau dapat dikatakan tinggi, seorang karyawan bisa mengendalikan emosinya dengan lebih baik. Jika seorang karyawan dapat mengendalikan emosi dengan lebih baik, maka dia dapat mengatasi stres dan tekanan yang datang dari pekerjaannya. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang saya mau bertanya nih pada Bapak Norman ya. Iya. Bapak kan seorang CEO ya, Iya. jadi pasti menangani banyak karyawan, ya kan? Nah, menurut Bapak, apa tanggapan Bapak terhadap pernyataan Bapak Ivan? Apakah benar? Oke, sebenarnya ketika seorang karyawan yang bermasalah dengan karyawan lain, itu kan biasa karena mereka emang tidak. Beberapa karyawan dalam pengalaman saya
itu karena beberapa tidak dapat beradaptasi dengan sifat-sifat karyawan yang lain. Ada yang tidak terbuka. Nah, itu menurut saya merupakan bagian dari kekurangan kecerdasan emosional. Karena mereka itu tidak dapat menerima pendapat orang lain, mereka tidak dapat mengerti perasaan orang lain. Karena dalam lingkungan pekerjaan itu adalah lingkungan yang bukan hanya sekedar bekerja. Di sini ini juga lingkup sosial, di mana kita juga menjalin hubungan dalam sebuah pekerjaan ini. Sehingga memang benar kita tuh membutuhkan kecerdasan emosional agar hal-hal seperti kejadian yang dibutuhkan HR ini tidak terjadi. Berarti mirip-mirip kayak mama saya. Iya, dia kadang-kadang suka kayak gitu sih, suka kayak lebih mentinginnya tuh kayak perasaannya orang lain gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kan banyak gak sih kasusnya, nanti kita bisa tanya nih ke dokter cantik ini. Kalau anak-anak itu tuh dari zaman dulu mungkin mereka suka dibilang sama orang tuanya, kamu udah gede harus jadi dokter, harus jadi ini, harus jadi itu gitu. Apakah menurut Dr. Michelle itu mempengaruhi kecerdasan emosional mereka juga, yang akan mempengaruhi kepada kehidupan profesional mereka nantinya? Kalau dari pandangan saya, tentunya itu bisa mempengaruhi karena kayak kecerdasan emosional seseorang harus dibangun secara diri sendirinya, tetapi dorongan dari orang lain itu bisa mempengaruhinya untuk tidak dapat berpikir secara kritis secara diri sendirinya, sehingga mereka tidak dapat membangun pemikiran diri sendiri. Tapi menurut saya juga hal ini juga bisa dapat membantunya di sisi yang lain, karena kalau seseorang masih muda kan mereka belum bisa mengembangkan kognitifnya secara sempurna, karena menurut suatu penelitian prefrontal cortex seseorang hanya dapat secara sempurna bertumbuh sehingga ketika seorang 25 tahun. Tetapi kalau ada orang yang masih muda ataupun masih anak-anak, mereka tidak dapat memikir secara diri sendiri sehingga membutuhkan dorongan dari orang lain. Begitu ya. Baik. Nah, kalau menurut pengalaman dokter sendiri nih, dokter pasti pernah melihat banyak pasien dokter dong ya. Menurut dokter tuh apakah sangat mempengaruhi, apakah faktor-faktor keluarga itu sangat mempengaruhi IQ seseorang? Tentunya pasti mempengaruhi, karena kan seseorang terutama pas masih kanak-kanak, mereka kan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri, sehingga orang tua mereka adalah sesuatu sosok yang mereka bisa melihat ke atas, dan juga mereka bisa patuhi dan bisa menjadi seseorang yang mereka menjadi inspirasi bagi mereka. Baik. Kalau Bapak Norman, menurut pengalaman Bapak, apakah dari orang-orang yang Bapak lihat ya, kan karyawan-karyawan Bapak banyak ya, orang yang cenderung kecerdasan emosionalnya lebih tinggi, apakah menurut Bapak lebih sukses gitu? Secara sukses itu kan sudah ditentukan dari apa yang mereka lakukan. Namun kalau dibilang lebih efektif dalam bekerja, kemampuannya lebih tinggi, menurut saya iya. Karena orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, mereka itu tuh ingin untuk belajar dalam setiap kesempatan yang diberikan. Mereka menerima kritikan dari semua orang, dan juga mereka tuh sadar dan aktif akan lingkungan di sekitar mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan itu pasti berhasil. Seperti tugas-tugas yang diberikan di dalam tekanan yang tinggi, tapi mereka tetap bisa untuk mengerjakannya secara efektif tanpa ada permasalahan sama sekali. Sehingga itu ya bisa dibilang sama dengan sukses juga, dan orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Nah, bos, aku mau tanya kalau gitu kepada bos-bos, atasan-atasan yang mungkin rada nyebelin gitu ya, kalau misalnya ada karyawannya sama dia tugasnya dikumpulkan semua ke karyawannya, terus udah karyawannya mungkin mau bilang, mungkin ada idenya lebih bagus seperti ini, tapi bosnya tuh tetap bersikeras berkepala kayak enggak, pokoknya harus kayak gini. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, itu tuh yang merupakan bagian dari tugas kita sebagai CEO. Kita itu sebagai orang yang di atas, sebagai pemimpin atau founder, kita yang harus memberikan lingkup pekerjaan yang seimbang, di mana tidak ada satu orang yang diberikan tumpukan tugas ini itu, namun semuanya dibagi secara rata, sehingga orang-orang yang bekerja ini tuh mereka juga tidak lelah, tidak capek secara fisik dan juga secara mental. Nah, jadinya ketika kita sudah memberikan tugas secara seimbang, maka semua tugas ataupun semua pekerjaan dalam perusahaan kita tuh dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada satu atau dua oknum yang merasa lelah secara mental atau fisik. Kalau gitu
Bapak Ola pernah gak kalau gitu ada karyawan yang mungkin dalam situasinya kayak seperti tadi ya, bosnya itu rada-rada. Nah, terus mereka datang kepada Bapak, terus mereka cerita kepada Bapak gitu. Kalau kan Bapak kan termasuk dalam manajernya kan, dalam relasi antar sesama karyawan, bos maupun yang lain-lain. Nah, menurut Bapak itu kalau sudah karyawan sudah komplain seperti itu, apakah itu akan mempengaruhi kepada reputasi pada atasannya atau tidak, atau bagaimana? Tentu saja mempengaruhi, dikarenakan karyawan memiliki bos dan atasan lainnya. Jika sebuah karyawan saya dalam perusahaan merasa bahwa kebanyakan tugasnya itu ditumpuk kepada dia oleh antara rekan-rekannya atau bosnya, maka dia akan merasa stres dan tekanannya sangat besar. Dia bakal merasa kalau dia ini seperti tidak dihormati dalam pekerjaannya, sehingga dia merasa bahwa jika bosnya seperti ini, kemungkinan juga atasan atau manajemen mungkin yang dekat-dekat sama dalam perusahaan tersebut itu juga ya buruk. Gitu, ya. Nah, tapi kan kita ya realistis saja ya, tidak semua orang memiliki kecerdasan emosional yang baik ataupun tinggi ya. Jadi kalau menurut Dr. Michelle, cara mengembangkan kecerdasan emosional seseorang itu bagaimana ya yang paling efektif gitu? Jadi dari pengalaman saya pribadi dengan bertemu dengan klien-klien saya sadar bahwa yang paling penting adalah suatu konseling di mana orang-orang bisa lebih mengerti tentang perasaan diri mereka sendiri dan emosi mereka secara pribadi. Tentunya kalau orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, mereka akan cenderung untuk tidak dapat mengendali emosi mereka, sehingga ketika ada suatu tekanan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan kerjaan atau kehidupan sosial, mereka akan lebih tidak dapat bisa mengetahui apa yang mereka harus lakukan. Mereka bisa tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, dan itu tidak baik untuk kehidupan karir atau pekerjaan mereka. Sehingga saya mengusulkan bahwa dengan memiliki suatu jurnal di mana mereka bisa menulis isi hati mereka dan apa yang mereka bisa pikirkan, mereka bisa lebih memiliki suatu medium di mana mereka bisa melepaskan emosi mereka kepada suatu buku itu dibanding kepada orang lain. Nah, berarti kalau dari jawabannya Dr. Michelle, kayaknya aku jadi kepikiran deh, kalau berarti kalau dari dalam suatu pekerjaan ataupun misalnya perkantoran gitu, kita perlu mempunyai bidang departemen psikolog gak sih? Oh, mungkin ya. Mungkin ya. Iya. Bapak Norman punya gak sekarang di pekerjaan Bapak? Saya sih tidak, jujur saya sih belum punya. Namun mungkin ini ide yang bagus untuk saya membuatnya. Nah, Namun bisa lah bekerja sama bareng Dr. Indonesia. itu benar. Nanti Dr. Indonesia berarti bekerja sama bareng Saya. kamu siapa? Nah, aku ada lagi nih pertanyaan. Nah, jadi kalau dari diskusi kita selama beberapa menit ini, baru beberapa menit ya, menurut Bapak Ibu, apakah yang terlebih dahulu itu tuh kecerdasan emosional atau bisa dibilang kayak IQ, kepintaran seseorang? Mungkin bisa dimulai dari Dr. Michelle. Jadi melalui pandangan saya, yang terlebih dahulu adalah kecerdasan emosional dibanding kesuksesan. Dan ini juga bisa dilihat dari berbagai penelitian yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional ini lebih penting daripada IQ atau kecerdasan secara pikiran. Dan hal ini tuh dikarenakan pentingnya membangun suatu hubungan dan relasi dengan orang lain dalam lingkungan kerja. Orang-orang tidak bisa menjalin suatu hubungan jika mereka tidak memiliki kecerdasan emosional untuk mengetahui perasaan orang lain juga dibanding perasaan mereka sendiri. Dan mereka juga harus mengetahui bagaimana itu untuk ngomong dengan orang lain secara mereka tidak menyakiti hatinya, dan juga menerima suatu kritikan dan mengetahui bahwa itulah untuk membangun dan bukan untuk merendahkan orang lain. Gitu. Kalau kita lihat tanggapan di sebelahnya Dr. Michelle ya, Ya, Bapak Norman. Menurut saya tuh kecerdasan emosional memang lebih penting dari IQ dulu. Karena contohnya dari pengalaman saya, pernah ada satu karyawan atau pekerja dalam perusahaan saya. Nah, dia ini tuh bisa dibilang seperti golden worker gitu lah, pokoknya orang yang sangat pintar yang dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dalam sekali ini. Yang memiliki IQ yang tinggi. Namun dia tuh
bukan tipe orang yang bisa menerima kritikan dari orang lain. Dan dia juga tuh seperti orang yang tidak mempunyai perasaan gitu, terlalu transparan sehingga ketika dia memberikan komentar yang kepada orang lain dia tidak ada batasan gitu. Jadi dia langsung kayak, saya nggak suka kamu gini, meskipun itu adalah hal yang bagus, namun terkadang ada beberapa hal yang tidak dapat disampaikan secara langsung. Sehingga tuh dibutuhkannya kecerdasan emosional dulu dari IQ, karena kita tidak akan membutuhkan terlalu satu orang yang sangat pintar untuk menyelesaikan pekerjaan, namun kita dapat membutuhkan kayak orang secara standar, namun mereka dapat bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan atau sebuah kerjaan yang dimana mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Oh ya, begitu. Tapi sebelum kita lanjut ke Bapak Olas ya, Ipan, saya penasaran sama pernyataannya tadi Bapak Norman ya. Tadi kan katanya Bapak lebih menghargai orang yang IQ-nya lebih tinggi. Ya kan ya? Betul ya? Iya, Iya bisa dong. dibilang Iya kan? Nah, jadi saya ingin tahu nih, kalau misalnya ada orang yang tadi seperti Bapak bilang IQ-nya tinggi banget, seperti Einstein lah ya, semua kerjaan bisa dikerjain sama dia. Nah, tapi kalau misalnya dia tuh kan pasti berguna banget di perusahaan Bapak nih ya, tapi karena kecerdasan emosional rendah, apakah langsung Bapak pecat atau bagaimana? Tidak mungkin. Jadinya kita mencari bagian bagi dia yang dapat dia kerjakan dengan sendiri. Tapi kan tidak mungkin kita akan kayak mengubah atau membengkokkan aturan demi dia sendiri. Jadi tentu kita ada gunanya bekerja sama dengan human relation itu agar kita dapat membuat dia yang awalnya susah, kita mengkonseling dia sehingga dia juga lebih terbuka dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Karena ya meskipun ini dia juga aset, kita tidak mungkin hanya akan sekedar memecat dia gara-gara dia nggak bisa bekerja sama orang lain. Tapi Bapak berani nggak kasih dia posisi yang mungkin lumayan tinggi ya jabatannya dibanding karyawan-karyawan lain? Manajemen. Ya mungkin ya manajemen atau nggak CEO, kedua asistennya CEO gitu, berani nggak Bapak? Itu harus orang yang memang sudah punya kecerdasan emosional juga. Karena saya menilainya dua, tidak mungkin hanya satunya lebih tinggi, satunya rendah. Jadi harus seimbang. Karena itu ketika dia sudah mulai belajar untuk berkembang menjadi dirinya yang lebih baik, maka saya akan berani tanpa ragu untuk memberikan dia posisi yang tinggi. Nah, kalian semua dengar sendiri dari bosnya ya. Jadi IQ kalian itu penting, tapi lebih penting EQ. EQ itu bisa dibilang kayak kematangan ya. Jadi kita lebih dewasa gak sih? Iya gak guys? Nah, kita lupa nanya ke Bapak Olas. Kalau Bapak Olas gimana nih? Saya ya juga sama seperti ya Bos Norman dan Michelle ini. Saya juga berpengalaman dengan saya menginterview orang-orang dengan IQ tinggi dan IQ tinggi. Biasanya saya bertanya tentang pengalaman kerja mereka, aktivitas mereka sehari-hari, interaksi mereka. Biasanya sangat-sangat kelihatan ketika misalnya contohnya seseorang dengan IQ tinggi berinteraksi dengan misalnya contohnya customer service, kan biasanya kan banyak ya pelanggan-pelanggan yang komplain. Misalnya orang yang dengan IQ tinggi kan atau IQ tinggi dan IQ rendah, biasanya mereka ini takut ini udah tersinggung sehingga kalau berinteraksi dengan customer yang komplain kebanyakan saja mereka antara terlalu tertekan dan kesusahan atau kemungkinan besar mereka juga ikut marah kepada customernya, dan hal ini bersifat buruk kepada sebuah perusahaan. Tapi orang dengan IQ tinggi misalnya berhadapan dengan customer yang komplain, mereka akan menahan kemarahan mereka menjadi tidak mudah tersinggung sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah customer tersebut tanpa memasuki emosi mereka sendiri. Oh begitu ya. Ngomong-ngomong ya, Bapak itu kalau boleh tahu nih ya, di perusahaan Bapak sendiri, HR tuh memutuskan untuk mempekerjakan seseorang tuh bagaimana? Apakah ada tes, interview, atau mungkin tes psikologi atau sesuatu? Kita melakukan kebanyakan tuh mulai dari interview. Kita bertanya dulu seperti yang sudah saya katakan, pengalaman mereka kerja di mana, interaksi mereka, hidup mereka bagaimana, dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pekerjaan, misalnya contoh pilihan A atau B. Biasanya dari situ dapat terlihat mereka ini orang-orang yang lebih mementingkan antara diri sendiri atau orang lain. Terus dari situ dapat terlihat apakah mereka dapat memahami dan berinteraksi tak beradaptasi dengan lingkungan kerja yang perusahaan saya sediakan. Oh seperti itu ya. Jadi ada tes-tesnya ya.
ngomong tentang tes nih. Saya dengar ada namanya tes online untuk mengetahui apakah kecerdasan emosional kalian tuh tinggi atau tidak. Menurut Dr. Michelle, apakah itu efektif atau akurat? Akurat nggak? Menurut saya itu kan suatu tes yang bisa diisi kan secara langsung, tetapi itu tidak menunjukkan suatu secara langsung apa yang dilakukan orang itu untuk mereka bisa katakan bahwa mereka memiliki kecerdasan emosional. Jadi menurut saya suatu tes secara fisik, secara langsung dan untuk bertemu dengan seseorang dengan hadapannya itu lebih efektif untuk mengidentifikasi betapa cerdasnya suatu orang berdasarkan kecerdasan emosionalnya. Oh, jadi kita bisa mengetahui kecerdasan emosional kita menggunakan tes online tersebut. Tapi akan lebih efektif jika kita bertemu langsung dengan psikolog ya. Iya, betul. Oh, begitu. Baik. Aduh. Tapi berarti sebelumnya aku suka ngambil tes IQ juga sih online gitu iseng-iseng. Tapi sebenarnya kalau aku pakai itu di resume saya untuk mengapply kepada pekerjaan nggak bisa. Kamu udah pernah coba belum IQ tes? Belum sih. Nah, ya bisa tuh. Nah, aku juga kalau gitu aku mau buka topik lagi nih, subtopik ya. Kalau gitu, apakah kecerdasan emosional itu bisa mempengaruhi suatu kebudayaan atau lingkungan dalam lingkungan kerja konteksnya ini? Bagaimana, Pak Walas? Tentu saja bisa mengaruhi. Kayak misalnya satu karyawan udah tersinggung, gak mau marah, kan ribut ya kalau sama karyawan lain berinteraksi. Mungkin pernah ya kalian semua ini ketemu orang begitu. Biasanya kan ribut orangnya susah, keras kepala, itu bisa mempengaruhi efektivitas pekerjaan kalian lain juga. Karena dalam bekerja itu kita bukan bekerja dengan diri sendiri tapi dengan orang lain. Sebuah pekerjaan itu kayak sebuah tim gitu. Kalau misalnya satu orang bermasalah, masalah tersebut dapat merambat kepada ya anggota-anggota lain. Kalau di situasi di kantornya Bapak Norman gimana sekarang? Kalau kebudayaannya begitu menurut saya sudah bagus. Mereka dapat bekerja sama dengan baik tanpa ada yang menjadi kasar terhadap orang lain gitu. Karena kayak kan dalam perusahaan saya ini kan perusahaan supermarket, kita tuh kayak memastikan bahwa dalam semua retail itu ada produknya. Jadinya kan semua pekerjaan terbagi, jadi dari inventory, logistik, shipment itu semua tuh terbagi. Nah, ketika ada satu miskomunikasi pada satu bidang, tentu pasti yang bidang lainnya juga terganggu dong, jadi salah. Nah, itu tuh dapat menyebabkan seperti apa yang dibilangnya, kekacauan gitu. Mereka tuh menjadi lingkup yang gampang marah, saling sindir-sindiran, saling membenci gitu. Namun ketika kita sudah mengatur dan memastikan bahwa mereka itu dapat bekerja sama secara profesional, ketika ada komunikasi maka yang diselesaikan secara baik-baik, maka hal itu semua sudah menjadi mereda. Sehingga ketika ya dalam satu kesalahan pun dapat kesalahan yang dari kecil sudah maupun besar ya dapat diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada kekacauan sama sekali. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang kan pasti kalau di perusahaan karyawan tuh banyak loh ya Pak. Karyawan pasti kecerdasan emosional tuh beda-beda. Kalau misalnya ada perusahaan nih yang 40% karyawannya tuh kecerdasan emosional tuh ya katakanlah tuh lebih rendah daripada yang 50% lagi. Menurut Bapak apakah maksimal produktivitasnya? Mereka kalau bagi saya sendiri ya, saya tuh akan menggabungkan mereka kepada grup-grup gitu. Jadi kayak saya tidak akan memisahkan mereka menjadi 50-50, namun saya menggabungkan mereka sehingga kayak orang yang kecerdasan kayak dalam satu grup 4 orang, maka dua orangnya yang di bagian 50% yang lebih tinggi dan 2 orangnya akan di 50% yang dari 50% yang lebih rendah. Ketika mereka bekerja sama, tentu yang memiliki kecerdasan emosional lebih tinggi ini akan menginfluence orang yang dari 50% sebelahnya kan. Jadi tentu ketika kayak gitu tuh kita tidak bisa hanya membiarkan mereka terpisah. Jadi kita harus menggabungkan mereka sebagai pemimpin, maka kita harus memastikan bahwa mereka tuh dapat bekerja dengan baik. Sehingga Nah sekarang aku maaf. Nah sekarang aku mau bertanya untuk ketiga narasumber kita ya. Nah, aku mau tanya kan tadi kan kita diskusinya tuh dalam konteks kalau kita bekerja dengan istilahnya work
atau office ya kan, di secara langsung gitu ya. Di kantor. Tapi kan sekarang kan semenjak pandemi dan era digital sekarang kan pasti kita ada yang namanya remote work, jadi kita kerja dari rumah ya kan. Nah itu kan pasti kesempatan kita bertemu dengan orang atau berinteraksi dengan orang tuh semakin dikit ya. Nah menurut kalian tuh apakah kecerdasan emosional tuh masih sepenting itu, atau sebenarnya ya biasa aja gitu, nggak harus penting, nggak tidak penting banget gitu. Kan kayak berarti kita ketemu, misalnya kita ketemu bos itu cuma lewat email. Iya. Email pun kita udah ada formatnya kan, selamat pagi bapak ibu terhormat saya Dewi, atau apa kalau kita cuma untuk seperti teleponan dengan mereka gitu tatap muka atau apa tuh cuma sebentar banget, berarti kita kembali ke tempat kita masing-masing gitu kerja. Nah Kita bisa mulai dari Bapak Ivan kali ya. bapak Ivan lah, bapak Misha dari di Jadi kalau menurut saya sih manusia adalah makhluk sosial. Jadi meskipun ada suatu masa di mana kita pekerjaan berlangsung secara tidak tatap muka, tetapi hubungan sosial tetaplah sesuatu yang sangat penting bagi semua manusia. Oleh karena itu kita tetap harus melatih bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Kayak tadi contohnya dari moderator adalah melalui email. Meskipun email biasanya ada template-nya zaman sekarang, tetapi itu tidak bisa diandalkan selamanya. Bahkan ada pastinya akan ada suatu masa di mana orang-orang harus bertemu dengan orang lain secara langsung. Tetapi kalau mereka tidak pernah latihan cara berkomunikasi dan meningkatkan kecerdasan emosional mereka, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain secara langsung kalau ada suatu masa yang mereka harus lakukannya. Baik. Kalau Bapak Norman? Oke, menurut saya kayak ketika mereka bekerja dari rumah kan, mereka tuh kayak sepenuhnya tidak akan bertemu dengan manusia-manusia lain atau orang-orang lain. Namun seperti yang Ibu Michelle sudah katakan, itu memang sebagai kita manusia sebagai makhluk sosial itu memang penting untuk kita memiliki kecerdasan emosional. Memang seperti yang tadi sudah dikatakan, terdapat template-template untuk segala hal yang tinggal diketik saja. Namun dalam dunia kerja profesional, apakah semua akan selalu berjalan sesuai template? Kan tidak mungkin. Bisa saja ada masalah yang terjadi tanpa kita ketahui yang harus membutuhkan kita untuk berkomunikasi dengan orang baru atau berkomunikasi dengan orang lain. Tentu itu akan membutuhkan kecerdasan emosional. Kita tidak hanya kayak secara tidak sopan mengetik atau memberikan informasi kepada orang lain yang kayak ini informasinya silakan diambil, kan tidak mungkin. Kita pasti kayak selamat sore atau selamat pagi, ini informasi yang dibutuhkan bla bla gitu. Jadi ya tidak sepenuhnya kita ketika bekerja dari rumah atau remote work itu kita akan sepenuhnya bergantung pada template. Jadi tetap dibutuhkan kecerdasan emosional. Tadi kan kita udah mendapatkan pandangan dari seorang bos dan juga seorang psikolog. Nah sekarang kalau dari seorang HR, seorang rekruter yang pasti langsung bertemu langsung dengan orang calon karyawan ya, menurut Bapak bagaimana? Ya mungkin misalnya orang online kerjanya lebih jarang ketemu dengan karyawan atau bosnya, ada template-nya sehingga mereka lebih mudah. Tapi pasti diperlukan ilmu kecerdasan emosionalnya, karena dalam kehidupan profesional ini bukan hanya hidup dalam pekerjaan secara profesional, tapi juga berinteraksi dengan manusia-manusia lain walaupun bukan dari pekerjaannya, seperti misalnya tanggal dan lain-lain. Karena profesional seseorang dalam interaksi misalnya di pekerjaan di kantor itu juga bisa direfleksikan kepada kehidupannya yang pribadi, sehingga ya sebagai makhluk sosial harus menggunakan kecerdasan emosional untuk dapat hidup bersama dengan lebih baik. Kalau gitu Bapak Oles pernah gak mengalami Bapak lagi interview orang gitu, interviewnya kan lewat online daring, jadi dari laptop ke laptop gitu. Apakah Bapak pernah melihat sebuah kasus di mana orang-orang beberapa kandidat yang Bapak sedang bicara kepadanya itu mereka menggunakan suatu template? Karena kan AI sekarang udah banyak ya, dan saya juga kadang-kadang melihat kalau orang mau apply kerja tuh mereka sambil buka AI yang bisa mendengarkan pertanyaan-pertanyaannya, lalu mereka ada template jawabannya. Itu Bapak pernah gak mengalami seperti itu? Pernah sih, tapi sering banget. Tapi kadang banget dikarenakan cara mereka menjawab, jawaban mereka ini kayak kurang unik gitu, kayak biasa banget. Misalnya ketika saya interview seorang,
saya ada sebuah kasus masalah pekerjaan, biasanya yang saya paling pingin dari mereka ini pandangan mereka tentang masalah tersebut, bukan jawaban dari AI. Walaupun jawaban dari AI lebih benar, lebih baik untuk mengatasi masalah tersebut, tapi kan hanya AI yang bekerja, kita bukan AI. Jadi kalau mengatasi masalah tersebut sebagai sebuah manusia, yang menjawab harus karyawan tersebut sebagai manusia. Tidak mungkin misalnya sebuah karyawan gelut dengan karyawan lain di pekerjaan gara-gara misalnya rebutan air minum apa bagaimana, kita perlu AI untuk menyelesaikan masalahnya. AI tidak mungkin akan memberikan dua orang tersebut, harus kita sebagai manusia. Atau contohnya saya dalam departemen HR yang harus menyelesaikan masalah tersebut. Itu juga mempengaruhi kecerdasan emosional kan, berarti kan. Iya. Amit-amit kalau tiba-tiba interviewer kamu tahu kamu pakai AI langsung Udah diskualifikasi. udah diskualifikasi ya, berarti udah turun ya. Iya. Ratingnya gitu. Ya. Sekarang kan tadi kita udah bertanya-tanya nih, udah diskusi ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pertanyaan dari penonton kita, pemirsa kita. Nah, sekarang kita udah mendapat beberapa pertanyaan dari penonton kita secara online ya. Nah, salah satunya adalah ini nih. Dalam situasi tekanan tinggi dalam kerja, bagaimana kecerdasan atau kematangan emosional dapat membantu? Misalnya, Bapak Norman itu kan seorang pemimpin ya. Bapak kan kalau dalam kalau pemimpin kan pasti ada ya situasi-situasi yang nggak mengenakan ya, entah itu secara sosial di kantor atau mungkin karena urusan bisnis ya. Terus Bapak bagaimana? Ya, nah itu tuh sangat dipentingkan ya untuk memiliki kecerdasan emosional. Karena sebagai CEO kan kita sebagai pemimpin, ketika terdapat masalah yang memang harus kita yang ini, semua orang yang bekerja di bawah kita akan melihat kita. Mereka akan kayak ya pasti jawabannya ada di pemimpin kita gitu. Jadi ya kita perlu memiliki kecerdasan emosional agar kita bisa bertahan, kita bisa dengan fokus mencari solusi tanpa menyalahkan orang lain. Dan ini ketika ya menurut pengalaman saya ya, ketika kita dijatuhkan dalam tekanan gini tuh terkadang beberapa orang tuh cenderung untuk kayak menaruh pekerjaannya dengan banyak-banyak tuh kepada satu orang gitu, seperti Mas yang tadi sudah bilang. Jadi kayak nanti seperti kan pemimpinnya tidak mau berpusing, jadi kayak ya udah kamu saja yang menyelesaikan semua ini ya, ini semua pekerjaannya ini saya kasih ke kamu gitu. Nah itu kan tidak mungkin, itu sangat tidak etis, itu sangat melanggar etika atau aturan moral pekerjaan. Sehingga kita tuh diperlukan untuk memiliki kecerdasan emosional, jadi agar kita tuh dapat secara tenang, kita tuh membagi pekerjaan-pekerjaan yang menyelesaikannya, mengumpul tim untuk memutar otak agar dapat menyelesaikan masalah, mencari solusi alternatif dan lain-lainnya. Betul, saya setuju kan. Saya juga pernah jadi karyawan dan bos saya seperti itu tuh tipe-tipenya. Semua kerjaannya ditumpuk ke kita disuruh-suruh, jadi kayak bapak anak gitu. Iya, bukan seperti bos karyawan. Ya, tapi Bapak Norman sih nggak gitu dong ya. Ya, Bapak Rom tuh hawanya tuh kayak aduh bijak sekali gitu. Bijak sekali kakak. Namanya juga perusahaannya udah sukses ya, pasti orangnya juga bagus tuh. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih dari orang, dari live-nya kita nih, untuk tertuju kepada dokter. Kata mereka, apakah kecerdasan emosional tuh bisa diukur? Kalau iya, itu metodenya apa yang bisa digunakan misalnya? Ada konkretnya gitu. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya kalian pernah melihat dong kayak tes-tes yang tadi sudah dibilang, tes-tes kecerdasan emosional. Tetapi sebenarnya menurut saya kan itu tidak terlalu bisa diandalkan kan, karena orang-orang bisa saja membohongi tes-tes tersebut. Oleh karena itu menurut saya adalah dengan bertemu dengan orang lain secara tatap muka, maka mereka bisa secara langsung menunjukkan kecerdasan emosional mereka, di mana mereka bisa bekerja di bawah tekanan dan mengambil keputusan-keputusan yang bijak meskipun ada tekanan yang kuat di atas mereka. Karena biasanya kan orang kalau misalnya mereka sedang stres, mereka tidak bisa sungguh-sungguhnya membuat suatu keputusan. Mereka contohnya mereka lebih memilih untuk tidur karena mereka capek dan tidak mengerjakan tugas-tugasnya, dan ini juga dapat menghambat karirnya seseorang. Dan oleh karena itu saya merasa bahwa dengan menunjukkan secara langsung betapa kuatnya mental seseorang, maka mereka bisa juga menunjukkan kecerdasan emosionalnya. Itu benar, kita tuh harus training dulu, makanya itu fungsinya training kalau mau masuk pekerjaan. Bapak Norman ada training orang nggak sebelum kita masuk ke? Ya pastinya, karena dalam memasuki bidang-bidang tertentu kan akan dibutuhkan skill-skill yang spesifik kan. Nah pasti itu
kalau kita tidak menyarankan mereka, kalau kita menyarankan mereka untuk mencari pelatihan di luar, ya tentu kita training di dalam perusahaan kita sendiri untuk kayak memastikan, kayak contoh dalam bagian logistik, jadi memastikan bahwa perhitungan mereka, matematika mereka tuh dapat berjalan secara baik dalam tekanan ataupun apapun, agar ketika mereka tuh mengatur produk-produknya tuh tidak sembarangan aja gitu. Karena ya tentu dalam bisnis itu juga tidak sembarangan kita hanya memainkan sesuatu. Gitu. Kalau Bapak Olas ya, Bapak Ivan kan sebagai kepala seksi human relations ya, itu kan pasti ada yang namanya concernnya tentang karyawannya kan ya. Nah Bapak di perusahaan Bapak sendiri tuh ada nggak sih seksi khusus, orang-orang khusus yang emang dikhususkan untuk melatih karyawan-karyawan baru supaya kecerdasan emosionalnya tuh sesuai standar lah. Sektor Pak, bukan seksi. Sama. Jadi tapi ya saya punya. Biasanya itu mereka ini pertama ketika ada karyawan baru atau mungkin karyawan lama, kita melakukan pelatihan itu melalui pengenalan lingkungan dulu. Misalnya, oh bagian ini di sini. Kalau misalnya dalam departemennya bekerja untuk ini akan apa saja, bekerja sama dengan orang-orang saja, misalnya seniornya gitu, dengan siapa aja, dengan kerjanya biar bisa saling mengenal, biar lebih enak bekerja. Habis itu kita melakukan contoh sebuah tes kerja, sama contohnya sehari biar mereka bisa memiliki pengalaman. Saya contohnya sebuah anak magang yang bekerja untuk perusahaan, mereka akan tes kerja selama sehari, dites apakah mereka dapat mengendalikan stres dalam pekerjaan ini atau tidak. Jika berhasil, maka mulai dari hari selanjutnya mereka akan bekerja sebagai normal, dan kita akan mengobservasi bagaimana mereka berinteraksi dengan antara pelanggan, sama karyawan, atau dengan mas saya sendiri. Sebenarnya saya sudah mendapatkan banyak informasi ya, apalagi dari psikologi, ada HR, sama ada bosnya sendiri datang ke sini ke acara kita. Nah, bagaimana untuk menutup acara ini, kita akan nanya masing-masing kepada Bapak Ibu pesan dan kesan untuk para audiens kita, karena yang nonton ini nggak cuma orang dewasa tapi juga masih ada anak-anak muda nih yang masih mungkin SMA ataupun di kuliah. Apakah Bapak Ibu punya pesan atau nasihat untuk mereka? Mungkin bisa dimulai dari Indonesia. Jadi saya ingin menegaskan kembali pentingnya untuk membangun kecerdasan emosional, terutama bagi remaja, karena mereka kan bentar lagi menjelang kehidupan mereka di dunia kerja secara langsung. Makanya itulah sangat penting untuk membangun kecerdasan mereka. Dengan membangun kecerdasan mereka ini, mereka dapat lebih dapat berinteraksi dengan orang lain secara lebih baik, hingga mereka juga bisa menumbuhkan karir mereka secara lebih baik. Itu Olas. Oke, dengan pesan ya, kalau kerja jangan sampai terlalu stres, nanti ya ribut lah hidupnya. Kalau misalnya stres, tertekan dengan pekerjaan, ya coba berbicara dengan orang lain, dengan konsultasi misalnya dengan sebuah psikolog, dengan sebuah teman, biar stresnya bisa menghilang dan tidak mengganggu produktivitas dalam bekerja. Bisa tunjukkan kepada HR kalian masing-masing. Yang terakhir dari Bapak Norman. Oke, dari saya adalah sukses itu tuh tentu tidak dapat bisa diraih dengan cepat. Jadi sehingga dalam hidup tuh ya dibawanya dengan perlahan-lahan aja, santai. Dan ketika sudah masuk dalam dunia kerja, itu hidupnya juga dibawa seimbang aja, tidak usah fokus sepenuhnya kepada pekerjaan. Karena dibawa tekanan atau terlalu fokus kayak gitu, kecerdasan emosional kalian juga pasti bisa menurun atau rusak. Bijak sekali. Ya udah, sepertinya waktu kita sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu dan juga penulis kita sudah menulis, dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menonton live streaming kita. Semoga dari diskusi panel hari ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa menambah pengetahuan ataupun bisa mengubah cara pandang kalian, ya bisa membantu. Sekian dan terima kasih. Dadah. Jangan lupa. Lupa apa? Karena kamu udah